Halo semuanya, Alur 2D di sini dan ini alur cerita anime Shironoko Project bagian kedua. Setelah desa tempat tinggalnya diserang, seorang pemuda kemudian dipilih untuk menjadi pangeran kegelapan. Dia menjadi penerus raja utama setelah memenangkan pertarungan melawan kandidat lain. Kemudian pangeran dan penerus kedua dikirim ke Kerajaan Putih, menjadi utusan untuk membentuk aliansi melawan monster berakal. Berkat pangeran, aliansi pun berhasil didirikan dan monster berakal dapat dikalahkan. Selain itu, hubungan antara dua kerajaan semakin membaik. Berbeda dengan raja sebelumnya yang ingin menguasai dunia, pangeran bertekad untuk menciptakan perdamaian. Namun perjalanannya tidaklah mudah, karena sudah sejak lama peperangan sering terjadi antara kerajaan tersebut. Untuk sementara waktu, semua utusan dan penghuni Istana Putih menghabiskan waktu bersama-sama. Di dalam istana, mereka menikmati makan siang, sehingga terlihat perbedaan makanan antara Kerajaan Putih dan Kerajaan Hitam. Penduduk putih lebih menyukai makanan dengan sedikit garam, sedangkan penduduk hitam sebaliknya. Tapi ketika kedua makanan disatukan, ternyata disukai oleh semuanya. Kemudian Komandan Kesatria bilang ada sesuatu yang lebih enak dari makanan tersebut. Sayuran liar yang dipetik oleh Ratu Iris lebih enak dari makanan lainnya. Pangeran mengingat kembali ketika dirinya memakan sayuran liar. Namun rasanya tidak enak karena sayuran tersebut tidak terkena sinar matahari. Dia bilang sayuran yang ada di wilayah putih pasti lebih enak daripada yang pernah dia makan. Maka dari itu Ratu Iris pun mengusulkan untuk pergi keluar untuk memetik sayuran liar dan memakannya bersama-sama. では始めるとするか。なあ、せっかくだし競争しねえか。競争？ただ取るだけじゃ面白くねえだろ。二人組に分かれて勝負ってのはどうよ。 Selain menghabiskan waktu di istana, mereka juga pergi keluar untuk memetik sayuran liar. Ratu Cahaya terlihat sangat bersemangat karena mencari sayuran liar merupakan salah satu keahliannya. Dia menjadi pemandu jalan menuju daerah yang ditumbuhi banyak sayuran liar. Sebelum memulai, ada yang mengajak mereka untuk berlomba. Dia bilang jika memetik sayuran saja, maka tidak menyenangkan. Maka dari itu, ada yang mengusulkan membuat kelompok berisikan 2 orang yang berpasangan antar kerajaan. Namun sebelum memulai, Iris memperingati semuanya bahwa ada yang harus mereka waspadai sebelum memetik sayuran liar. Dia mengatakan jika tidak disiapkan dengan benar, di antara sayuran tersebut pasti ada yang beracun. Setelah semuanya siap, pangeran berpasangan dengan Ratu Cahaya. Secara tidak sadar, kesempatan itu membuat hubungan mereka berdua semakin dekat. Perlahan semuanya juga mulai mempercayai satu sama lain. Bahkan ada yang cemburu dengan keakraban pangeran dan Ratu Cahaya. 蛮族め、貴様らは人ではない。 Namun kedamaian seperti itu tidak akan berlangsung lama. Mereka akan memasuki peperangan dan kembali berhadapan sebagai musuh. Raja Kegelapan meminta semuanya kembali tanpa alasan yang jelas. Setelah mendapatkan kembali perlengkapannya, mereka menyampaikan salam perpisahan pada Ratu Cahaya. Saat itu Pangeran Kegelapan dan Ratu Cahaya saling menatap satu sama lain. Kemudian setelah Adele menerima surat perjanjian baru, dia mulai bertingkah aneh, lalu membanding-bandingkan tempat tinggalnya dengan Kerajaan Putih. Pada saat itu emosinya sudah tidak terkendali, sehingga ketika Ratu Cahaya sedang lengah, Adele dengan serius mencoba membunuhnya. Untuk melindungi Ratu Cahaya, pangeran menggunakan senjata untuk menghentikan serangan Adele dengan cara menebasnya sampai mati. Kejadian itu mengakibatkan hubungan kedua kerajaan semakin memburuk. Kepercayaan yang baru saja mereka dapatkan seketika menjadi hancur. Pada akhirnya pangeran pun ditangkap lalu dimasukkan ke dalam penjara. Iris mencoba untuk menghentikannya, namun suara dia terlalu pelan sehingga tidak terdengar oleh bawahannya. Ketika berada di dalam penjara, pangeran diberi jalan kabur oleh seekor kucing putih. Lalu ketika sampai di wilayah perbatasan, kucing itu menunjukkan wujud aslinya. Ternyata dia adalah Ratu Cahaya. Pada saat itu, pangeran menunjukkan identitas dia yang sebenarnya. Sebagai calon raja kegelapan, dia berjanji
akan berjuang demi kebahagiaan semuanya dan akan mengikuti jalan yang selama ini diyakini oleh Ratu Cahaya, meski dari tempat terendah sekalipun. Sejak saat itulah mereka berjanji akan saling mendukung satu sama lain, meski dari tempat yang berbeda. Sebenarnya, sejak awal Iris menyadari identitas asli pahlawan kegelapan. Dia menganggapnya sebagai pria yang misterius karena selalu merendah dan membuat dirinya terkesan sebaliknya. Iris sedikit cemas jika orang seperti dia menjadi penerus raja, karena takut tidak akan pernah bisa membicarakan hal penting bersamanya. Tapi sekarang pandangannya tentang pangeran kegelapan telah berubah. Mereka memiliki tujuan yang sama dan telah berjanji untuk mewujudkannya. Namun kegelapan semakin sering menyerang. Penyerangan tersebut terjadi di berbagai wilayah secara serentak. Iris memerintahkan untuk meningkatkan pengawasan di setiap benteng, sedangkan dia sendiri berencana untuk bertarung setelah kegelapan mulai menyerang. Sebagai komandan kesatria, Fayos khawatir dengan kondisi kesehatan Iris. Semakin sering Iris bertarung menggunakan kekuatan, kondisi kesehatannya semakin memburuk. Oleh karena itu, Fayos memutuskan untuk pergi dari wilayah kerajaan demi mencari cara supaya Ratu Cahaya kembali pulih. Jadi, dia akan mencari cara supaya Iris bisa pulih dengan cepat dan melimpahkan tugas sebagai pemimpin kesatria kepada penyihir utama. 戻ったものは多くありません。それでも今さらおじけづきはしないさ。 Dengan memanfaatkan petunjuk yang ada, dia pergi menuju tempat yang diberkati jiwa murni dari mata perdalaman. Namun jalan yang dia tempuh sangat berbahaya, bahkan sangat sulit untuk bisa sampai ke sana. Sementara itu Pangeran Kegelapan telah sampai di wilayah daratan, tapi dia dilarang masuk ke dalam istana. Entah itu karena berhubungan dengan Adele atau ada masalah lain, tapi Pangeran tidak terganggu. Dia malah lebih merasa khawatir dengan Ratu Cahaya, karena dengan pundaknya yang kecil tapi sudah memikul beban yang begitu berat. Dia pun bertekad bahwa suatu saat akan ada di sisinya. Di dalam istana kegelapan, Palas menyiapkan pasukan berskala besar, sedangkan Pangeran dan Groza menerima tugas membasmi monster. Tak lama setelahnya, pasukan kegelapan tiba di Kerajaan Putih, sehingga semua pasukan pun mulai menyebar. Setiap serangan udara dari kegelapan dapat diatasi oleh penyihir kerajaan, sedangkan kesatria melindungi warga dari serangan darat. Ketika serangan kegelapan akan menjangkau penyihir, Ratu Iris membantu melenyapkannya. Kemudian mereka menciptakan sihir perisai sehingga untuk sementara waktu dapat melindungi kerajaan dari serangan. Namun karena sihir itu juga, kondisi Iris semakin memburuk, bahkan hingga dia tidak sadarkan diri. Sementara itu komandan kesatria melanjutkan perjalanannya. Meskipun sulit dijangkau, tapi mereka berhasil sampai ke tempat tujuan dan menemukan tetesan cahaya dari mata air pedalaman. Pada saat itu Alantia menyarankan untuk segera mundur karena kekuatan air tersebut terlalu kuat dan tidak ada yang bisa menahannya. Namun Payos tetap melangkah maju meskipun tubuhnya terluka parah. Setelah mendapatkan tetesan cahaya, Payos memberikan benda itu kepada Iris sehingga perlahan dia bisa kembali pulih. Perisai yang diciptakan sebelumnya tidak akan bertahan lama, sedangkan pertempuran penentuan sudah semakin dekat. Ketika menjalankan tugas, Pangeran dan Groza sempat terjatuh ke dasar jurang. Di sana mereka berhadapan dengan monster berukuran besar. Serangan sihir yang dikeluarkan oleh Groza sepertinya tidak mempan, sehingga Pangeran menyerangnya langsung dengan menggunakan pedang. Setelah monster berhasil dikalahkan, Groza mengajak Pangeran untuk kembali. Di saat mereka berdua menikmati makan malam, Groza menyatakan perasaannya kepada Pangeran. Groza bilang sejak pertama kali bertemu, dia selalu mengaguminya. Namun jauh di lubuk hati Pangeran, dia ingin bersama Ratu Cahaya. Sehingga Groza terlihat sedih, kemudian pergi meninggalkannya. Hari di mana pertempuran penentuan pun telah tiba. Seluruh pasukan kerajaan hitam mulai dikerahkan. Sementara itu di wilayah daratan, orang-orang kebingungan kenapa hanya Pangeran dan Groza saja yang tidak ikut berperang. Sebelum pertempuran dimulai, Iris mengingat kembali janjinya dengan Pangeran. Kemudian dia dengan seluruh pasukannya mulai berhadapan dengan pasukan kegelapan. Selain menggunakan kekuatan cahaya untuk bertarung, Iris juga menggunakannya pada seluruh warga di Kerajaan Putih.
Putih. Ketika perang sedang berlangsung, ternyata tidak hanya pasukan kegelapan saja yang menyerang, tapi Raja Kegelapan juga datang memasuki pertempuran. Akibatnya, Aerys harus berhadapan langsung melawan Raja Kegelapan. Sedangkan sebagian pasukan Kerajaan Putih mengalami kesulitan karena di antara mereka ada yang dirasuki oleh kegelapan. Selain itu, pasukan penyerang juga terus berdatangan. Ketika Aerys bertarung melawan Raja Hitam, dia mendengar tujuan utama Raja Hitam. Sepertinya Raja Hitam berencana untuk terus menjadi raja dan menentang siklus pergantian. Namun tentu saja Aerys tidak akan membiarkan hal itu terjadi. 貴様の立ち筋はバカ正直だな。そう思うのならいなせばよかろう。どうって。 Sebagai sesama pemimpin kesatria, Palas dan Faios berhadapan dalam pertarungan 1 lawan 1. Sedangkan kegelapan terus menyebar dan memudarkan cahaya yang menyinari Kerajaan Putih. Demi melindungi keseimbangan, Aerys mengerahkan seluruh kemampuannya hingga pada akhirnya dia terjatuh setelah terkena serangan. Hal itu disebabkan karena kekuatan leluhur cahaya tidak bisa lagi digunakan dan juga seluruh wilayah telah diselimuti kegelapan. Namun Aerys berkata bahwa masih ada jalan untuk membangkitkan kekuatan cahaya, yaitu dengan salah satu dari kekuatan bernama Roda Takdir. Ketika semua penyihir dikumpulkan, maka kekuatan leluhur cahaya akan kembali bersinar. Namun, kenyataannya tidak terjadi apapun. Oleh karena itu, Aerys pun harus pergi meninggalkan bawahannya, kemudian mendatangi tempat leluhur cahaya. そんくらいで俺がやられると思ったのかよ。闇の王子様よ。 Sementara itu di Kerajaan Hitam, pangeran diperintahkan untuk pergi ke suatu tempat. Tak lama kemudian dia bertemu dengan Adel, atau calon raja kedua yang sebelumnya telah dia kalahkan. Meskipun sudah ditebas, tapi sebenarnya Adel belum mati. Sebagai salah satu calon raja, Adel berkata bahwa dia lebih mengerikan dari pangeran. Kemudian pangeran bertanya kenapa pada saat itu dia menyerang Ratu Cahaya. Ternyata itu adalah keinginan dari raja, sekaligus kehendak dari Kerajaan Hitam. Adel sangat mengerti apa yang difikirkan oleh raja karena dia sendiri sudah masuk ke dalam kegelapan. Dia juga mengetahui alasan kenapa pangeran dan Groza disingkirkan. Ternyata mereka dianggap akan berpaling ke Kerajaan Putih. Pangeran kemudian berkata bahwa cara yang mereka lakukan itu perbuatan yang salah. Maka dari itu, pangeran tidak akan membiarkan semuanya sesuai dengan keinginan mereka. Akibatnya pertarungan di antara mereka pun tak dapat dihentikan. Dalam bentuk iblisnya, Adel menyerang pangeran dengan kekuatan penuh. Di sisi lain, pangeran masih menahan diri hingga dia serius kemudian berhasil mengalahkan Adel. Meskipun Adel dikalahkan, tapi semua itu hanya untuk mengulur waktu. Oleh karena itu, mau tidak mau, maka pangeran harus melawan kegelapan. Di saat kegelapan hampir menguasai dunia, pangeran mendapatkan kekuatan yang luar biasa, sehingga dengan cepat dia bisa terbang menuju Kerajaan Putih. Sedangkan di Kerajaan Putih, Ratu Aerys sudah menyerah dan tidak lagi mampu untuk melindungi keseimbangan. Satu-satunya cara untuk melenyapkan kegelapan adalah dengan melepaskan segel kekuatan cahaya. Hal itu sama saja dengan mengkhianati janjinya bersama pangeran, karena dia mengorbankan dirinya sendiri untuk menghancurkan kegelapan. Untuk yang terakhir kalinya, pangeran bertemu dengan Aerys, lalu perlahan dia menghilang bersama dengan seluruh kegelapan.